Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas lagi perusahaan yang mau IPO di akhir bulan ini. Ini PT-nya Hofmann Klinindo, ticker code-nya KING. Sektor industrial, subsektor human resources dan employment service, jasa cleaning service. Ini dan security ini industri yang sulit mencari kompetitif edge-nya, sulit mencari kekuatan daya saing dibanding dengan perusahaan-perusahaan sejenis karena semua orang bisa melakukan ini. Nah, ini jelas industrinya mempunyai pergerakan atau tingkat potensial profitability-nya yang tipis, tidak mudah untuk berkembang secara drastis, dan ini harus melakukan perjalanan yang cukup lama. Oke, ini perusahaan yang Anda bisa baca lah di sini, didirikan tahun 2008 ya. Ini juga ada websitenya, book buildingnya sampai 30 Januari, harga offeringnya 115 sampai 130, total saham yang dilepas ada 20%. Nah, ini kalau mau lihat ininya juga bisa, mau lihat itunya websitenya. Tapi kalau lihat dari cleaning service ya sama supplier satpam ya kurang menarik. Kita akan membahas dengan analisa fundamental untuk menghitung nilai wajar sahamnya. Saham 110 itu termasuk murah atau mahal atau wajar gitu. Kita menggunakan bukunya Benjamin Graham dengan Security Analysis dan Intelligent Investor, judulnya. Dua buku yang sebagai pegangannya Warren Buffett untuk menghitung saham yang listed atau yang mau listed. Dan sekarang aplikasinya sudah ada di Indonesia, namanya Easy Stock, running di Android mobile. Untuk sementara kita masih under maintenance di Google Play Store. Silakan request linknya, nanti kita bagikan. Anda akan mendapatkan free of charge, bisa membandingkan 830 saham yang listed dengan melihat harga pasar dengan dibandingkan nilai wajar tertinggi dan terendah. Juga di situ ada menu untuk menghitung nilai wajar IPO. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, silakan cek di gramedia.com, Tokopedia dan Google Playbook. Itu karangan saya, formatnya ebook dalam bahasa Indonesia, summary dari dua buku ini. Oke, kita mau lihat, harus dibongkar dulu laporan prospektusnya. Kalau perusahaan mau IPO pasti ada prospektusnya. Nah, ini kita lihat, pertama adalah berapa jumlah saham yang beredar. Oke, ini paling penting. Nah, ini jumlah saham beredar itu 2 miliar ya awalnya, 2 miliar 80 juta. Nah, setelah dilepas 520 juta lembar atau ekivalen 20% ownership ke publik, total sahamnya jadi 2,6 miliar. Oke. Nah, kita akan lihat laporan keuangan auditednya. Bisa lihat di sini. Di sini ada laporan auditnya. Nah, ini bisa, berarti terakhirnya per 31 Agustus. Nah, kita akan tampilkan dua perhitungan nilai wajar periode full year 31 Desember 2021 dan periode yang updated yaitu 31 Agustus. Nah, ini yang diaudit tuh ada di bawah nih. Kita harus masuk ke bawah di halaman. Nah, di sini. Ini laporan auditnya sama 31. Nah, yang harus kita perhatikan di sini hanya cuma net current asset dan net ya, bukan current assetnya.
Nah, untuk mencari net kita harus tahu trik akuntansinya seperti biaya ditangguhkan, biaya dibayar di muka, uang muka, dan biaya dibayar di muka itu harus kita keluarkan. Kas yang dibayar batasi penggunaannya, tapi ini nggak ada angkanya. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang, dan kita akan masuk ke P&L. Di sini, nah kita hanya fokus di laba bersih atau rugi bersih. Ini labanya 689, ini 1,3 miliar. Nah, coba kita lihat sebelumnya kita mau bandingkan utang jangka pendeknya dia 37. Net current assetnya 54, masih bisa lah. Positif working capital ya. Kira-kira positif working capital. Tinggal kita mau lihat sekarang kalau dividen mungkin dia nggak ada dividen. Nah, kita mau lihat ininya nih. Arus kas untuk aktivitas investasi, kita melihat biaya capex. Biaya capexnya tuh 2,7 miliar. Ya kan? Biaya capex 2,7 miliar. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Oke. Nah, ini kita bisa cari lagi ke bawah untuk cari depresiasinya. Ya. Ini kelihatan daftar aktiva tetap. Nah, kita lihat penambahannya. Nah, ini 2,3 miliar adalah depresiasinya, dan ininya penambahannya 3,2, agak beda yang tadi ya di daftar cash flow. Ini tapi harus dikurangin ini juga nih 380 karena aset dalam penyelesaian. Jadi kira-kira jumlahnya ada selisih sih, emang cuma nggak terlalu banyak ya. Setelah itu kita cari lebih detail lagi, yaitu detail dari P&L. Nah, ini pendapatan bersih. Kita cocokkan nih ininya. Di situ ada penyusutan. Ya kan? Nah, kita cocokkan, kita cari yang lebih besar. Oke, pendapatan lain yang ada beberapa nih di sini. Seperti pemulihan cadangan penurunan nilai, laba penjualan aktiva tetap, terus laba selisih kurs, pemutusan kontrak, rugi. Kalau yang dia plus itu sudah dikeluarkan karena itu adalah pendapatan dan biaya yang non recurring, bukan berasal dari kegiatan rutinnya sehari-hari, gitu kan. Kalau pemulihan cadangan itu kan sebetulnya non cash expenses atau non cash income. Oke, setelah itu kita mau dengarkan video ini terlebih dulu. Kalau Anda buka seperti ini, easy stock ini Anda download, register. Di situ ada True Value IPO. Di sinilah Anda pakai True Value IPO, keluar data-datanya, terus Anda isi. Nah, ini harus Anda isi semuanya. Nah, itu kita akan running video. Mana video tadi? Oke. Kita lihat yang tahun 2021 full year-nya. Oke. Dah, terus kita isi semuanya, dan kalau full year itu udah 12 bulan ya. Prinsipnya harus disetahunkan, setiap perhitungan terus disetahunkan. Jadi ada semacam prediksi lah di situ. Oke, pertumbuhan kita pakai yang konservatif 1,5% karena persaingan tinggi, dan government bond itu bisa dilihat di CNBC, Bloomberg, dan Bank Indonesia. Jadi itu adalah surat utang negara tenor 10 tahun. Itu dipakai sebagai benchmarknya para investor global. Nah, capex, opex, depreciation itu digabung. Capex, depresiasi,
dan biaya dan pendapatan non recurring. Oke. Kita isi list stok. Net current assetnya itu pengurangannya ternyata banyak ya. Jadi sama short term debt-nya aja dia sudah defisit working capital, makanya kan kecil sekali, malah minus. Oke, kita lihat yang tahun terakhir atau updated reportnya ya, Q3, tapi sampai Q3 kurang 1 bulan, harusnya kan berakhir 30 September. Ini sama aja, dan ini untuk sisi earning dan cash flow harus disetahunkan. Itu hasilnya minus ya, dia kebanyakan yang harus kita keluarkan soalnya. Oke, long term debt, short term debt, laba yang jumlah saham yang beredar, lantas net current asset. Itu harga tadi 110 ya, tadi udah yang tahun lalu udah nggak masuk karena nilai kecil sekali. Ini lebih parah. Ininya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Jadi kinerja tahun 2021 malah lebih bagus dari kinerja saat ini. Memang baru sampai Agustus ya. Agustus harusnya sampai September. Jadi kesimpulan daripada penawaran harga IPO ini harganya terlalu mahal. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.